Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan puji kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak yang kami muliakan, baiklah, pada video kali ini Bapak ingin mengajarkan pelajaran kedua tentang kitab-kitab Allah, di mana kitab-kitab Allah itu Allah turunkan tidak kepada semua nabi, tetapi hanya diturunkan kepada sebahagian nabi dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Di mana perintah tersebut Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabihi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah menegaskan di dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah dan malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Betapa besar ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak mau mengimani terhadap kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Jadi ancamannya sangat jauh tersesat. Begitu murkanya Allah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada kitab Allah. Anak-anak yang kami muliakan, untuk lebih lanjut mari kita melihat siapa saja nabi yang menerima kitab dan kitab apa saja yang Allah berikan kepada nabinya yang wajib kita imani, 25 di antara banyaknya nabi-nabi Allah. Yang pertama, Allah berikan Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini turun kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, yaitu di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat tersebut menggunakan bahasa Ibrani. Jadi inilah kitab yang pertama yang namanya Taurat yang Allah berikan kepada Musa. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Ini Allah berikan kepada Nabi Daud, yang turun ketika Nabi Daud masih menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Jadi kitab Daud ini, kitab Zabur ini Allah berikan kepada Nabi Daud saat masih menduduki sebagai raja di
Bani Israel. Adapun yang ketiga adalah kitab yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang namanya Injil. Ini turun pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem atau daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Ini Allah berikan kepada Nabi Isa. Adapun yang terakhir, anak-anak yang Bapak cintai, adalah kitab Al-Quran. Ini Allah berikan kepada Nabi yang terakhir, kitab terakhir, dan Allah berikan kepada Nabi terakhir yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini juga turun kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi. Turunnya di Mekah. Jadi peristiwa turun Al-Quran tersebut dikenal dengan nama Nuzul Quran. Jadi banyak umat Islam yang memperingati Nuzul Quran itu tepatnya di bulan Ramadan, karena turun kebetulan di bulan Ramadan. Jadi di Mekah ini terjadi pertama sekali ketika Nabi menyendiri di Gua Hira. Jadi surat pertama turun yang namanya Iqra. Dan usia Nabi Muhammad pada waktu itu adalah 40 tahun, genap 40 tahun, di mana Al-Quran tersebut turun kepada Nabi Muhammad yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Masa lamanya turun 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ini adalah nama-nama kitab dan turunnya di mana telah kita ketahui. Kemudian Bapak ingin melanjutkan kepada kitab Allah itu sebenarnya untuk apa? Kitab-kitab Allah, anak-anak sekalian, adalah untuk membawa ajaran terpuji. Jadi banyak perintah yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut yang memberikan petunjuk kepada manusia untuk berperilaku baik. Salah satu yang seperti yang telah Bapak tampilkan, yaitu memberi sedekah kepada yang membutuhkan. Itu bagian daripada banyaknya perintah-perintah terpuji yang wajib kita lakukan dalam kehidupan ini. Allah dan antara lain yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah berperilaku baik. Misalnya berperilaku baik kepada Allah, berperilaku baik kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta, bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya selalu bersih, makan, minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Inilah perintah yang terdapat di dalam semua kitab tersebut. Apalagi dalam Al-Quran, sungguh sebuah kitab yang sangat sempurna, yang mengatur umatnya dari, bisa dikatakan, dari tidur, mau tidur hingga bangun kembali. Jadi semua tertera tentang bagaimana kita tidur, bagaimana kita bangun, makan, dan sebagainya. Anak-anak yang Bapak muliakan, inilah beberapa pengertian dari kitab-kitab Allah yang bisa kita pahami. Sebagai bahan penutup, Bapak ingin mengajak kepada anak-anak semua, mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, kita harus selalu membaca Al-Quran minimal 1 ayat setelah selesai pelaksanaan salat fardu. Anak-anak yang Bapak sayangi, untuk sekian dulu yang dapat Bapak sampaikan. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.